Hai baking friends, kembali lagi di Tips from the Kitchen bersama saya Chef Ihsan. Oke baking friends, Tips from the Kitchen kali ini kita akan membuat satu jajanan atau oleh-oleh khas suatu daerah. Mungkin baking friends sudah tidak asing dan mungkin penasaran gimana cara buatnya. Simak video ini sampai dengan habis, karena kita akan membuat wingko babat teflon. Nah, sebelum video dimulai, jangan lupa baking friends untuk subscribe YouTube channelnya Baking World Official dan juga klik tombol notifikasi agar baking friends selalu dapat video-video terbaru dari kita. Lalu jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Serta cek hashtag kita Untung Ada Baking World dan juga One Stop Baking Solution. Oke baking friends, untuk bahan-bahan membuat wingko babat teflon, saya sudah siapkan di depan sini. Yang pertama kita siapkan kelapa parut. Nah, kelapa parut ini kita sudah kukus kurang lebih selama 15 menit. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya ada santan. Boleh menggunakan santan yang fresh ataupun yang instan dan kita campur sedikit dengan air. Lalu selanjutnya ada tepung ketan putih, gula pasir, margarin cair atau bisa diganti dengan minyak ya. Selanjutnya telur. Lalu ada juga kita gunakan tepung tapioka. Jadi di sini menggunakan dua tepung. Pertama tadi tepung ketan putih dan juga tepung tapioka. Nah, yang terakhir ada dua bahan. Yang pertama garam. Selanjutnya yaitu vanilla essence. Itu sebagai perasa vanilla. Bisa diganti menggunakan yang bubuk atau boleh menggunakan yang essence seperti ini. Nah, itu dia bahan-bahannya. Baking friends, jangan lupa untuk catat dan simak videonya sampai akhir. Oke baking friends, selanjutnya kita masuk tahap pembuatan adonan. Nah, saya sudah siapkan bowl yang kosong. Kita gunakan sarung tangan dulu, nanti kita akan aduk menggunakan tangan. Pertama, kita campur dulu semua tepung dan bahan keringnya. Pertama, masukkan tepung ketan putihnya. Oke, kita masukkan tepung tapioka. Tambahkan gula. Selanjutnya garam. Oke, kita aduk dulu. Oke, selanjutnya kita masukkan saja semua bahan sisanya. Ada kelapa parut. Oke, untuk kelapanya kembali saya ingatkan ini sudah dikukus ya selama kurang lebih 15 menit. Jadi baking friends bisa setelah beli dari pasar langsung saja kukus. Oke, tambahkan margarin cairnya. Vanilla sebagai perasa. Lalu kita tambahkan telur. Nah, cek terlebih dahulu telur sebelum dipakai. Pastikan telur yang dipakai itu masih fresh atau masih bagus. Karena kalau kita gunakan telur yang sudah tidak fresh nanti akan pengaruh terhadap aromanya. Dan ada baiknya sebelum digunakan telur itu dipecahkan di tempat yang terpisah. Jadi jangan masuk ke dalam adonan agar kita tahu telurnya layak digunakan atau tidak. Oke, kita campur. Kita sisihkan. Lalu kita tuang santan, tapi jangan semua dulu. Kita tuang sedikit saja. Nah, kita sisakan. Kita coba aduk dulu. Kalau adonannya nanti masih kurang cairannya, kita bisa tambahkan. Jadi kita cukup campur saja hingga semuanya ini menjadi tercampur rata dan berbentuk adonan. Maksudnya berbentuk adonan di sini adalah mudah untuk dibulatkan, dibentuk ya. Nah, bisa dilihat ini adonannya sudah mudah dibentuk ya. Mengapa bisa santannya bisa lebih daripada takarannya? Ini diakibatkan dari mungkin ukuran telur yang kita gunakan berbeda.
Jadi pastikan terlebih dahulu telur yang dimasukkan, karena yang penting adalah telurnya, setelah itu baru santannya. Nah seperti ini, berarti ini adonannya sudah siap, dan selanjutnya kita akan proses memasaknya. Dan kita akan menggunakan teflon untuk memasaknya, jadi agak sedikit berbeda, kita gunakan alat yang biasa ada di rumah saja. Oke baking friends, kita siapkan teflon, kita nyalakan. Oke, kita gunakan api kecil saja, karena kita ingin kering dan juga warnanya bagus, jadi nggak terlalu tua. Oke, kita tunggu sampai sedikit panas, jadi kita tidak gunakan terlalu panas. Selanjutnya kita langsung tuang saja menggunakan sendok takar saya, atau mungkin bisa dibantu dengan tangan juga, boleh. Kita masukkan yang pertama, lalu tekan sampai bentuk pipi. Oke, saya tambahkan lagi. Ini bisa kurang lebih 3 kita bikin. Kita pipihkan menggunakan spatula. Oke, selanjutnya kita akan masak bagian bawah sampai dengan warna coklat keemasan dan juga kering tentunya. Setelah itu kita akan balik. Oke baking friends, sekarang kita akan cek yang pertama tadi basuh. Nah ini dia warna yang kita inginkan, seperti ini, coklat keemasan dan juga kering. Oke, kita akan masak kembali di sisi yang selanjutnya dan dengan hasil yang sama. Setelah ini kita akan sisihkan lalu kita tiriskan. Baik, kita coba cek untuk sisi lainnya. Nah, bisa dilihat kita sudah dapatkan warna yang sama. Setelah ini kita akan angkat dan sisihkan. Oke, kita akan lakukan sampai dengan adonannya habis. Setelah itu kita akan lanjut ke plating nanti. Nah, baking friends, ini sudah terakhir adonannya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu kita akan angkat yang terakhir ya. Nah, baking friends, ini dia wingko babat teflon ala Baking World dan juga khas dari Semarang. Kalau baking friends suka dengan resepnya, silahkan recook dan juga tag sosial media kita dengan hashtag Untung Ada Baking World dan juga hashtag One Stop Baking Solution. Oh iya, jangan lupa saya mengingatkan kalau baking friends mau cari bahan-bahan atau alat, silahkan langsung cek marketplace-nya bakingworld.id. Nah, sekian baking friends untuk video tips from the kitchen pada kali ini. Jangan lupa kalau suka videonya, like, komen, serta share ke teman-teman semua. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Baking World Official. Saya Chef Ihsan, pamit undur diri. Bye-bye!